Oke, mantap. Dengan view pemandangan yang serba hijau di belakang saya, membuat saya semakin bersemangat di dalam membuat konten-konten bahasa Inggris yang selalu saya produksi dari hari ke hari tanpa menyerah dan putus asa. Mantap. Kali ini saya akan menguasai 4 kata kerja dalam bahasa Inggris. Akan saya kuasai bagaimana cara menulisnya, akan saya kuasai bagaimana cara mengucapkannya, akan saya kuasai seperti apa artinya, juga akan saya kuasai bagaimana penggunaan yang tepat dalam sebuah kalimat yang dibutuhkan. Oke, langsung saja. Yang pertama adalah menunggu dalam bahasa Inggris kalau ditulis adalah W-A-I-T, ditulis wait ya, wait, W-A-I-T, wait ya, bisa dibaca wait. Wait artinya menunggu. Apa wait artinya menunggu? Ditulis seperti apa? W-A-I-T. Ya, betul ya. W-A-I-T. Wait ya. Wait. Dibaca wait. Artinya menunggu. Kemudian yang kedua adalah W-A-S-H. Ditulis W-A-S-H. Dibaca wash. Apa wash? Artinya mencuci. Tadi wait artinya menunggu, sekarang wash artinya mencuci. Ditulis W-A-S-H, wash, mencuci. Kemudian yang ketiga walk, W-A-W-O-R-K, ditulis W-O-R-K, dibaca walk. Walk artinya bekerja. Apa? Walk artinya bekerja. Ditulis W-O-R-K, walk artinya bekerja. Dan yang terakhir, yang keempat adalah write, artinya menulis. Ditulis W-R-I-T-E, write ya. Ditulis write ya. Dibaca write, menulis. Jadi 4 kata kerja ini semuanya berawalan dengan huruf W ya. Yang pertama wait artinya menunggu. Yang kedua wash artinya mencuci. Yang ketiga walk artinya bekerja. Yang keempat write artinya menulis. Nah, ini saya maknai bahwa dalam konten ini saya sudah menguasai 4 kata kerja dalam bahasa Inggris secara tulis, pengucapan, dan arti. Ialah wait, menunggu, wash, mencuci, walk, bekerja, write, menulis. Setelah 4 kata kerja tersebut kita kuasai, nah sekarang kita diberi kalimat pertanyaan, di mana kalimat pertanyaan ini berupa kalimat rumpang. Kita diberi kalimat rumpang, kalimat yang butuh disempurnakan dengan kata kerja yang sesuai dengan konteks kalimat. Bagaimana kalimat rumpangnya? Seperti ini. I think Vinda will ... her clothes tomorrow. Apa? Saya ulang. I think Vinda will ... her clothes tomorrow. Kalau saya artikan, menurut saya besok Winda akan ... pakaiannya. Nah, titik-titik di sini
tentu harus dilengkapi dengan kata kerja yang sesuai. Kata kerja yang pertama tadi adalah wait, menunggu. Misal kita isi dengan kata kerja wait. Kita coba ya. I think Vinda will wait her clothes tomorrow. Menurut saya, Vinda besok akan menunggu pakaiannya. Enggak enak, enggak cocok. Kita coba lagi. Pilihan yang kedua. I think Vinda will wash her clothes tomorrow. Menurut saya, Vinda besok akan mencuci pakaiannya. Oke, kita lewati dulu. Kita pilih yang lain lagi. I think Vinda will wash her clothes tomorrow. Menurut saya Vinda besok akan mengerjakan pakaiannya. Yang keempat pilihannya, I think Vinda will write her clothes tomorrow. Menurut saya Vinda besok akan menulis pakaiannya. Dari pilihan kata kerja ada write, ada wash, ada walk, ada write. Tentu kata kerja yang sesuai dengan objek dalam kalimat ini adalah wash, yang artinya mencuci. Bahwa objek pakaian itu kata kerja yang sesuai dengannya adalah wash, mencuci. Artinya bahwa pakaian itu butuh dicuci. Pakaian tidak butuh ditunggu. Pakaian tidak butuh dikerjakan. Pakaian tidak butuh ditulis. Tetapi pakaian yang paling relevan adalah dicuci. Dan apabila pakaian itu dicuci, maka tak akan ada seorang pun yang akan membantah dalam hal ini. Memang faktanya pakaian itu butuh dicuci. Pakaian itu butuhnya adalah dicuci, bukan ditunggu, bukan ditulis, bukan dikerjakan, tetapi dicuci. Nah, karena itu yang paling tepat dalam kalimat ini adalah I think Vinda will wash. I think Vinda will wash her clothes tomorrow. Menurut saya Vinda besok akan mencuci pakaiannya. Nah, inilah cara saya belajar bahasa Inggris. Dengan ini cara saya, maka saya dalam hal ini akan pertama bagus kualitas bahasa Inggris saya dalam hal pengucapan, dalam hal penyempurnaan kalimat, atau dalam hal apapun terkait dengan bahasa Inggris, saya lebih pede dalam bisa berucap. I think Vinda will wash her clothes tomorrow. Ini suatu kalimat sederhana tanpa saya hafal, tapi saya bisa mengucapkannya secara spontan. Ini adalah berkat kegigihan saya dalam belajar bahasa Inggris, sehingga kalimat-kalimat bahasa Inggris bisa diucapkan dengan spontan walaupun tidak harus menghafal sebelumnya. I think Vinda will wash her clothes tomorrow. Nah, ini tidak menghafal tapi bisa diucapkan karena paham struktur dan paham makna kosakatanya, sehingga berucap I think Vinda will wash her clothes tomorrow. Menurut saya Vinda itu besok akan mencuci pakaiannya. Mantap. Demikian konten video bahasa Inggris yang saya bikin lewat video ini dengan mengambil pemandangan di kebun penduduk atau warga setempat. Tidak masalah, yang penting tidak merugikan, dan saya hanya butuh view-nya saja agar lebih menarik ditonton ataupun dilihat, sehingga membuat semangat saya dalam membuat konten-konten video selanjutnya. Mantap. Saya pikir itu. Jangan kemana-mana. Pesan saya seperti biasa, jangan putus asa, jangan menyerah, apalagi putus asa. Tetap terus semangat belajar bersama dengan saya, Mr. Muntaha.
Wassalam, sampai jumpa, selamat belajar.